Kita nonton langsung dari Dulu Rahayu. Tuh. Video terupdate dari Kang Deddy Mulyadi ada di Dulu Rahayu. Tuh. Nonton live streaming dulu. Karena saya lagi jauh dari acara. Siap. Di acara ayonya. Acara deket Salah. Nuhun Iya. Bukanlah Kang Deddy Mulyadi namanya jika ia tidak nyentrik, sering bikin heboh dan viral, dan kadang kontroversial. Namun di balik kehebohan dan kontroversialnya, Kang Deddy Mulyadi selalu menyuguhkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh publik. Umpamanya lagu-lagu yang ia tulis, bangunan-bangunan arsitektural yang ia rancang, taman air Sri Baduga yang populer sampai mancanegara, atau hiburan-hiburan berkesenian yang ia suguhkan untuk warga. Yang tak kalah menarik adalah kereta kencana yang ia buat dan penuh pergunjingan mistik. Kang Deddy Mulyadi membuat kereta kencana sewaktu masih jadi Bupati Purwakarta, karena itu dulu disimpan di gedung negara dan sesekali diarak pada momen-momen tertentu. Kereta kencana yang dibuat sempat membuat heboh jagat politik Purwakarta, sebab lewat celah itulah lawan-lawan politik di Purwakarta menuduh Kang Deddy Mulyadi bersekongkol dengan dunia gaib. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dituduh melakukan ritual-ritual berbau musyrik, sebab didapati beberapa foto yang beredar berisi persembahan ritual sesajen berupa makanan dan kepala kerbau. Namun Kang Deddy Mulyadi tidak mengindahkan semua tuduhan tersebut, sebab sebagai jebolan aktivis yang menguasai kaidah berpikir, Kang Deddy Mulyadi paham soal teologi. Menurut Kang Deddy Mulyadi, konsep ketuhanan itu haruslah masuk akal dan menyambungkan pikiran dan perasaan dengan objek sesembahan. Kemudian pergunjingan soal kereta kencana mulai mereda, walaupun dalam beberapa momen kalau mendekati kereta kencana, orang merasa merinding dan mendapati aura mistik tertentu. Justru kemudian pergunjingan kereta kencana berubah. Istana Negara tertarik untuk memakai kereta kencana sebagai kendaraan yang membawa bendera pusaka dalam penghelatan bendera merah putih di Istana Negara setiap tanggal 17 Agustus. Kereta yang dirancang Kang Deddy Mulyadi itu rupanya disukai oleh Presiden Joko Widodo. Sebagai orang Jawa yang kental dengan seni tradisi, Jokowi tertarik untuk meminjam kereta kencana Kang Deddy Mulyadi dalam setiap upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau dihitung selama menjabat Presiden Republik Indonesia periode kedua, Presiden Joko Widodo telah 5 kali meminjam dan menggunakan kereta kencana untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Hadirnya kereta kencana Kang Deddy Mulyadi di Istana Negara membuat heboh dan diliput berbagai televisi nasional. Sebagai budayawan, Kang Deddy Mulyadi juga tidak lepas dari permintaan media untuk memberi komentar terhadap kereta kencana yang langganan digunakan oleh istana. Saat dikonfirmasi kepada Kang Deddy Mulyadi pada pelepasan kereta kencana Ki Jagarasa untuk peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia ke-78 kemarin, 10 Agustus 2023 di Lembur Pakuan, Subang, kepada admin Dulu Rahayu, Kang Deddy Mulyadi bercerita bahwa sudah 5 kali kereta kencana dipinjam Presiden Joko Widodo ke istana. Adapun saat ditanya apa alasan kereta kencana tersebut selalu dipinjam Jokowi, Kang Deddy Mulyadi menduga bahwa Presiden Jokowi adalah orang Jawa dengan seni tradisi yang kental. Menurut Kang Deddy Mulyadi, Jokowi memiliki ketertarikan dengan hal-hal seni dan budaya, sehingga saat tahu ada kereta kencana, Jokowi tertarik. Sebagaimana diketahui, kereta kencana yang dinamai Ki Jagarasa tersebut selalu dijemput pasukan khusus istana menjelang upacara proklamasi kemerdekaan. Seperti yang terlihat kemarin, satu kompi dengan senjata laras panjang berjajar rapi sepanjang jalan Lembur Pakuan untuk mengawal upacara pelepasan kereta kencana dari rumah pribadi Kang Deddy Mulyadi menuju Istana Jakarta. Setelah ditaburi bunga dan tari-tarian Lembur Pakuan, Kang Deddy Mulyadi mengiringi dengan langkah kepergian kereta kencana menuju istana. Dalam langkah kakinya yang tertata seperti raja, Kang Deddy Mulyadi terlihat sembab di kelopak matanya. Ia terlihat sedih mengiringi kepergian kereta kencana yang akan bertugas di Istana Negara.
Kemudian perlahan kereta berjalan menuju kendaraan yang telah disiapkan pasukan elit istana. Setelah komandan pasukan memberikan penghormatan, kereta meluncur dengan pengawalan para tentara menuju Jakarta. Itulah prosesi pelepasan kereta kencana yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kang Deddy Mulyadi bukanlah siapa-siapa, bukan menteri atau pejabat istana. Namun, kereta kencana yang ia buat selalu hadir di istana menjadi instrumen penting dalam gelaran upacara kemerdekaan. Apakah ini akan menjadi simbol kelak ke depan bahwa sebagai putra Ki Sunda, Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi pemimpin Indonesia? Hari ini baru kereta kencana yang ada di istana. Namun siapa tahu esok lusa jiwa raga Kang Deddy Mulyadi ada di istana untuk Indonesia.
rasa hormat bagi Bapak Presiden Widodo dan memberikan kepercayaan setiap tahun untuk tugas mulia ini diserahkan. Kalau dulu saya asli maka hari ini saya sudah tunai jadi bupati dan posisi hari ini masih aktif di Jakarta. Dan keanekaragaman seni tradisi yang disebut dengan bingkaian budaya adalah refleksi negara kesatuan Republik Indonesia, karena ini adalah identitas mayoritas yang dibangun dalam sebuah. Saya melihat Pak Presiden ini dalam setiap tahun mengakomodasikan seluruh busana Nusantara menjadi busananya kepala negara dalam pidato kenegaraan, dalam upacara detik-detik proklamasi. Itu kan refleksi penghormatan, karena identiti Indonesia itu tersebar dalam bentuk karakter-karakter tradisi di seluruh Indonesia yang lebih dari 700 bahasa dan 700 tradisi ada di Republik ini. Dan ini harus terpertahankan karena ancaman Indonesia masa depan adalah punahnya bahasa dan punahnya tradisi pada setiap wilayah yang akhirnya membangun homogenitas, dan homogenitas itu sangat berbahaya karena nanti setiap orang kehilangan identitas. Kalau sudah kehilangan identitas maka kehilangan ideologi. Kalau sudah kehilangan ideologi maka kehilangan jati diri. Kalau sudah kehilangan jati diri maka kehilangan nilai-nilai kebangsaan dan memiliki kepedulian untuk menjaga alam dan lingkungan yang tetap utuh dan lestari. Dan kereta ini berapa? Ini tahun 2008. Ketika pertama saya menjabat di Berarti ini berapa? Kenapa? Ritual ini kan bentuk penghormatan. Sama dengan ketika kita menghormat bendera merah. Ini kan perlu dijelaskan. Di Indonesia itu kan ada tradisi seperti ini, tradisi sembah sungkem. Nah, sembah sungkem itu diberikan kepada orang tua, diberikan kepada pemimpin, diberikan kepada sesama, dan diberikan kepada alam semesta. Nah, sembah sungkem seperti ini dalam terminologi upacara yang memiliki standar kebangsaan, dan kebangsaan mengadopsi dari nilai-nilai tradisi militer di negara lain, maka digantilah dengan hormat. Jadi banyak orang yang ini nanti dibawa ke ritual agama gitu. Nah, saya katakan bentuk menyembah seperti ini sama dengan menghormat seperti ini. Gitu, sama aja kan? Itu perbedaan. Cuman kalau di sini sudah ada rasa kesantunan dan ini rasa dan jiwa. Kalau penghormatan ini kan formalisme kebangsaan. Tapi bisa jadi bagi seorang militer penghormatan seperti ini juga rasa dan jiwa. Tergantung bagaimana menghormati. Dan ini untuk kepulangan nanti gimana? Nanti ada upacara lagi penyambutan. Jadi ada upacara miang dan upacara dharma. Berarti nilai-nilai yang terkandung dalam upacara hari ini merupakan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan dan kebangsaan saya katakan. Kalau nanya Indonesia itu mana sih? Kemudian pakaian nasionalisme, pakaian kebangsaan itu yang mana saya tanyakan. Orang mengatakan pakaian kebangsaan ketika upacara pakai jas, kemeja dan dasi. Pertanyaannya, apakah itu benar pakaian bangsa ini? Bukan pakaian orang Eropa kok. Gitu loh. Nah, Pak Jokowi ini mau melakukan, dia merubah tradisi upacara ini dengan menggunakan baju adat. Itu Indonesia.
Dan dulu saya waktu jadi bupati ingin melakukannya, cuman terhalang oleh protap. Ada ketentuannya. Tata upacara waktu itu mau saya rubah, kayak Pak Jokowi itu ada habisin, ada nyanyi, ada nari yang kemarin kan, atau Farel ya kemarin kan, yang Pir Viral itu. Dulu saya pernah lakukan itu, tapi nggak boleh. Ini protapnya seperti ini, gitu loh. Ini yang terjadi. Nah, di Indonesia ini ada kekakuan. Melakukan sesuatu itu dianggap protap dan nggak boleh berubah. Menurut saya enggak. Sesuatu boleh berubah dalam setiap waktu dan sepanjang zaman karena kita harus adaptif terhadap perubahan. Cukup? Udah makan belum?